Halo semuanya, selamat datang di channel Minta Coding. Di video kali ini kita masuk ke bagian output. Untuk masalah output, sebetulnya udah ditampilkan kemarin kode sintaknya, contohnya tentang cout. Dan untuk outputnya itu di sini berupa output text ya. Dan untuk menggunakannya itu kita perlu objek cout bersamaan dengan operator insertion. Contohnya kayak gini, kita akan copy ke compiler kita. Cout hello world. Jadi kalau kita jalankan, muncul hello world. Teman-teman bisa ganti misalkan jadi hello dunia gitu ya. Boleh. Running. Muncul lagi hello dunia. Kemudian teman-teman bisa nambahin lagi, bikin layout baru di bawahnya. Nama saya coding. Kayak gini. Running. Muncul. Halo dunia. Kemudian dilanjutkan nama saya adalah coding. Di sini ada ekspektasi kita yang berbeda ya. Kalau dalam penulisan kodenya, kita bikin nama saya adalah coding di bawah hello dunia. Tapi yang tampil di konsol atau di output, itu disatukan. Jadi setelah menyelesaikan cout hello dunia, dilanjutkan dengan print nama saya adalah coding. Gitu. Memang aturannya seperti itu. Jadi kalau kita pengen ke bawahin, ada mesti yang harus kita tambahkan atau yang harus kita edit. Kita kembali lagi ke materi. Kita bisa menambahkan banyak cout objek sebanyak yang kita inginkan, namun perlu dicatat bahwa dia tidak memasukkan baris baru ya, di sini disebutkan. It does not insert a new line at the end of the output. Jadi, kita bisa bikin banyak cout kayak gini, cuman di setiap akhirnya itu, di sini misalnya di sini hello dunia, di akhir coding, di akhir karakter teksnya itu tidak di enter gitu. Jadi meskipun kita bikin di bawahnya, ya bakal dilanjutkan ke sampingnya. Nah kayak gini. Terus selama ada ruang. Kita coba ditambahkan lagi. Nah kalau misalkan di konsol inputnya sudah mentok lebarnya, berarti otomatis dikebawahin. Tapi di kebawahnya ini dia masih line yang bersangkutan dengan yang ada di atasnya. Bukan line baru. Kayak gitu. Nah, jadi gimana caranya kalau misalkan kita ingin ke bawah? Kita kembali ke materi di bagian new line. Untuk memasukkan new line atau menambahkan new line, kita bisa menggunakan backslash n karakter. Jadi menggunakan karakter backslash n. Di bagian akhirnya, misalkan di sini hello dunia, kita tambahkan backslash n. Di sini backslash n, backslash n, backslash n. Oh, yang terakhir nggak perlu. Kita coba running. Nah, baru. Jadi setelah ngeprint hello dunia, di akhirnya ada backslash n, maka akan dibikin new line, baris baru. Setelah bikin baris baru, dilanjutkan ke cout selanjutnya, nama saya adalah coding. Di akhir nama saya adalah coding, ada backslash n lagi. Nah, dibikin new line baru ke sini. Terus dieksekusi lagi cout yang ketiga, dan seterusnya. Nah, terus gimana kalau kita pindahin backslash-nya itu bukan di akhir, tapi di tengah-tengah atau di awal. Contoh, kita akan simpan yang hello dunia ini di tengah-tengah. Nah, kayak gini. Terus di karakter yang kedua, di karakter yang ketiga, kita tambahkan di sini, di awal. Kita coba running. Nah, ketika ngeprint cout hello, di tengah-tengahnya ada backslash n. Nah, itu langsung di enter. Lalu dibikin baris baru. Setelah di baris baru, print lagi dunia. Setelah selesai cout yang pertama, dilanjutkan cout yang kedua,
untuk nge-print nama saya adalah coding. Jadi dilanjutkan dari dunia ini nama saya adalah coding. Karena di akhir dunia nggak ada enter atau di awal nama saya nggak ada enter. Jadi dilanjutkan dunia sama nama nyatu sampai coding. Nah terus sampai coding ini dia kan kita nggak tambahkan backslash n, tapi kok bisa ke enter. Nah enternya di sini bukan dari akhirnya, tapi dari awal si out yang ketiga sini. Jadi di enter dulu, baru di print si out yang ketiga. Nama saya adalah coding kayak gini. Untuk si out yang keempat dilanjutkan karena nggak ada new line. Oke, kemudian misalkan kalau kita tambahkan 2 kali backslash n, coba kayak gini. Kita tambahkannya di akhir. Kita bikin 3 backslash n, tapi 2 kali backslash n lagi. Backslash n, backslash n, backslash n, backslash n. Nah, kalau 2 kali backslash n itu artinya di enter 2 kali, maka nanti akan menciptakan blank kosong lainnya. Karena satu backslash n ini, yang satu ini untuk nge-enter, satu lagi untuk nge-enter lagi. Jadi nanti bakal ada ruang kosong satu. Kita coba tunggu, ini kayaknya mati internetnya sebentar. Begini, ada blank kosong di tengah-tengah kalimatnya, tengah-tengah si out. Si out hello dunia backslash n 2 kali, berarti enter dari akhir hello dunia ke bawahnya. Terus backslash n lagi dari sini di enter lagi. Sehingga menciptakan satu line kosong. Kalau kita menjadikan backslash n-nya 3 kali masing-masing, maka akan tercipta 2 blank kosong. 2 line kosong gitu kayak gini. Kayak gitu. Terus cara lain untuk menambahkan new line itu adalah dengan menggunakan manipulator INDL. Jadi selain menggunakan karakter backslash n, kita juga bisa menggunakan ENDL. Contohnya kayak gimana? Jadi ENDL ini ditambahkan setelahnya misalkan. Setelah teks yang mau kita masukkan, kemudian kita pengen enter. Nah, di situ tambahkan lagi ENDL. Tapi kita harus tambahkan lagi operator insertion-nya. Jadi kayak gini. Ini kita hapus dulu. Operatornya lagi ENDL. Kita copy kalimat kedua. Kita coba running. Nah, ada enter di akhir hello dunia. Jadi ENDL ini fungsinya sama kayak karakter backslash n. Kayak gitu. Terus kalau misalkan pengen di tengah-tengah gimana? Kalau di tengah-tengah kan kalau kita menggunakan karakternya tinggal tambahkan backslash n. Nah, kalau pakai ENDL gimana? Ya, berarti karakter teksnya kita pisahkan. Hello, kayak gini. ENDL atau enter, kemudian tambahkan lagi operatornya, tambahkan lagi teks word kayak gini. Running. Nah, baru hello di enter ENDL, di print lagi word kayak gini. Nggak ada ENDL atau nggak ada enter, dilanjutkan ke si out selanjutnya kalimat kedua. Kayak gitu. Kamu tambahkan enter boleh kayak gini ENDL atau boleh teman-teman pakai backslash n kayak gini. Jadi ada opsi gimana aja teman-teman apakah enak menggunakan ENDL atau pakai karakter backslash n kayak gitu. Jadi kesimpulannya, kedua dari backslash n karakter dan juga ENDL ini digunakan untuk membuat break line. Dan namun backslash n ini yang paling sering digunakan karena kan simple kalau pakai karakter. Beda dengan menggunakan ENDL. ENDL harus nambahin lagi kayak gini ya, operator insertion-nya. Kalau karakter backslash n langsung dimasukin, disisipkan di karakter teksnya.
Terus kenapa backslash n ini sebenarnya ya? Jadi new line karakter yang menggunakan backslash n ini disebut sebagai escape sequence. Terus itu katanya sebuah kursor yang dapat mengubah posisi awal dari line selanjutnya yang ada di screen, yang ada di output. Kayak gitu. Terus contohnya kayak gini untuk escape sequence yang lain selain backslash n di sini ada backslash t, ada backslash dua kali, ada backslash, terus double quote karakter. Jadi kalau misalkan gini, teman-teman perlu bikin tab. Jadi kan ini selalu di awal ya. Nah, pengen ada tabnya gitu. Misalkan untuk header. Nah, teman-teman bisa menggunakan backslash t. Backslash t. Jadi ada tab horizontal, baru di print teks selanjutnya. Kita run. Dan juga di tengah-tengahnya. Run lagi. Oke, nah. Di sini entah kenapa yang di awalnya ini nggak jalan, tapi kayaknya ini masalah di compilernya. Harusnya ini ada tabnya. Tapi kalau untuk yang di tengah-tengah ini udah jalan. Jadi ada tab kayak gini, ada satu spasi dulu di sini, satu spasi, terus ditambahkan tab kayak gini. Jarak yang lumayan jauh untuk nge-tab. Kalau misalkan teman-teman tambahkan kayak gini jadi agak banyak gitu, maka tabnya juga banyak dikali lipatkan gitu. Selanjutnya untuk karakter yang backslash dua kali, itu untuk menambahkan karakter kalau kita mau menambahkan karakter backslash. Kan backslash ini dia tidak terbaca sebagai karakter, hanya sebagai bantuannya gitu, escape. Jadi namanya adalah escape sequence. Jadi kalau ingin menampilkan backslash, karakter backslash harus tambahkan ini. Kita coba enter dulu di akhirnya, running. Nah, jadi muncul sekarang backslashnya. Beda dengan slash yang biasa. Kalau slash biasa mah otomatis dianggap sebagai karakter. Tapi kalau backslash bukan sebagai karakter. Jadi kalau kita ingin menampilkan karakter backslash, harus menambahkannya dua kali. Jadi ini dianggapnya sebagai bantuan escape sequence dan selanjutnya dianggap sebagai karakter. Kayak gitu. Contohnya di sini ada lagi quotes. Kalau kita ingin menambahkan quotes, di sini kan ada quotes sebetulnya, tapi quote-nya nggak ditampilkan. Karena quote di sini berperan sebagai pembungkus data. Kalau kita pengen menampilkan betul-betul karakter quote-nya, ya kita harus tambahkan backslash-nya di depan quote-nya. Kita tambahkan enter dulu. Misalkan doa gitu ya. Oke, double quote atau kayak gini. Kita bikin caption gitu, backslash kutip, terus bikin kata-kata kayak hidup adalah ujian. Backslash kutip lagi. Jadi karakter quote-nya ditampilkan. Running. Nah muncul quotes-nya, double quotes-nya di sini. Hidup adalah ujian. Di awal dan di akhir. Termasuk teman-teman kalau mau menambahkan single quote. Bisa menggunakan backslash ini. Single quote, single quote. Kita kasih enter di sini pakai NDL. Running. Nah, terus gini, di sini ada missing oh sorry, di sini ada yang errornya kurang. Coba lagi. Oke, aman. Jadi pakai single quote juga bisa. Terus kita coba tanpa tanpa backslash, jadi langsung kutip satu. Nah, kalau kutip satu itu masih dibolehkan tanpa menggunakan backslash. Tapi kalau kutip dua, karena dia dianggapnya sebagai pembungkus data teks, jadi kalau kita ingin menampilkan double quote harus menggunakan bantuan backslash gitu. Backslash baru double quote-nya.
Kalau karakter-karakter lain, contoh karakter misalkan persen, dolar, ini nggak masalah, nggak perlu pakai bantuan-bantuan karena dia, dianggap sebagai karakternya langsung gitu, jadi nggak masalah. Terus kalau misalkan ada simbol-simbol yang lain kayak di sini misalkan kurung, kurung itu nggak dianggap sebagai karakter. Jadi dia ada kegunaan khusus, contohnya di sini untuk sebagai pembungkus setelah nama fungsi. Jadi kita harus samakan backslash. Jadi nanti teman-teman coba kalau ingin menggunakan sebuah karakter dan dia tidak terbaca atau error, coba tambahkan backslash di depannya. Cuman tidak semua bisa jalan, jadi nanti teman-teman bisa coba cek ke dokumentasi resminya apa aja yang mesti apa aja yang mesti support gitu untuk dibikin ditambahkan backslash agar karakternya tampil. Oke, gitu aja mungkin di bagian output di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.